Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Roma pasal 12, kita baca Alkitab kita di dalam Roma pasal 12, ayat 1 dan ayat 2. Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Saya baca buat kita semua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Bukan hanya uangmu, bukan hanya waktumu, bukan hanya yang lain-lain, tapi mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dengar ini, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya baca di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dia bilang begini, saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita, amin. Itulah sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu kurban hidup yang khusus kepada Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu yang kepada Allah seharusnya demikian. Jangan ikuti norma-norma di dunia ini, biarlah Allah membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah, dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Jadi ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh. Saya mau katakan begini, kita datang beribadah, datang komsel, datang doa Jumat, datang komsel, saudara beri persembahan, saudara beri perpuluhan, itu bagus. Tapi saya mau bilang itu semua hanya agamawi di dunia ini. Itu hanya sebatas dunia. Tapi kelak yang kita bawa ke sorga, yang Tuhan maksud ibadah yang sejati itu adalah setiap hari bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita. Bukan jadi korban yang mati, tapi jadi persembahan yang hidup. Nah, jadi sekali lagi agamawi itu semuanya penting. Orang Yahudi hidup dalam aturan hukum Taurat, itu bagus. Tapi dengar, Yesus pernah bilang, aku gak suka dengan orang Yahudi karena mereka hidup dengan agamawi. Rajin ibadah, doa pun sampai di jalan-jalan katanya ya. Kalahlah kita. Doa puasa dia ikut, perpuluhan lancar, memberi suka, asal kebaktian cepat datang dan duduk di paling depan. Itu orang Yahudi. Tapi Tuhan kenapa gak suka dengan mereka? Bukan yang doa ikut itu semua, Tuhan itu suka. Tuhan suka mereka setia ibadah suka. Tapi lihat, orang Farisi itu ibadahnya itu sebatas agamawi. Sebatas yang kelihatan mata. Tapi dia nggak mau mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Banyak hal-hal yang terbukti mereka memang setia melakukan agamawi, tapi apa yang terjadi? Kita baca salah satunya waktu ada pemungut cukai yang datang ke gereja orang berdosa. Apa kata orang-orang Farisi yang setia beribadah tadi? Aku nggak seperti mereka. Hati-hati. Tuhan gak suka yang model Farisinya begitu. Aku gak seperti mereka. Mereka bagus beribadah, tapi pada akhirnya waktu mereka gak persembahkan tubuh, jatuhnya jadi menghakimi.
kami menghimbau semua jemaat di sini, setialah agamawi, ikut komsel, ikut semuanya, ikut semua beribadah, doa puasa, memberi perpuluhan, semua kerjakan. Tapi saya mau level kita jangan di agamawi saja, tapi harus kita tingkatkan bagi Tuhan ibadah yang sejati. Setiap hari waktu kita mempersembahkan tubuh kita, itulah ibadah yang sejati bagi Tuhan. Kalau enggak, maaf, kita juga akan mengarah ke orang Farisi. Waktu kamu rajin beribadah, rajin melayani, sungguh-sungguh. Waktu kamu lihat orang gak datang ibadah, apalagi yang gak datang ibadah itu pelayan. Gimana gitu pelayan? Farisi. Tuhan gak suka model begitu. Yang menjadi urusan pribadi kita dengan Tuhan. Harus mengorbankan diri kita. Mengasihi Tuhan, mempersembahkan diri untuk Tuhan. Bilang kiri kanan, gak cukup agamawi. Harus mengasihi Tuhan. Rasul Paulus pernah tulis begini, 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10:31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kamu makan, memuliakan Tuhan, minum, memuliakan Tuhan, melakukan semuanya, ingat, memuliakan Tuhan. Kalau kamu naik angkot, ingat, aku harus memuliakan Tuhan. Kalau kamu bekerja, ingat, aku harus memuliakan Tuhan. Kalau kamu dipajak, aku harus memuliakan Tuhan. Ada orang-orang yang dikotak-kotakkannya hidupnya. Di gereja aku harus memuliakan Tuhan. Tapi di rumah bebas. Apakin kata-kata yang gak memuliakan Tuhan, keluar lagi di rumah. Tapi gitu gereja, haleluya. Tapi di rumah, wah, dipajak, wah, gak tahu orang kita ini orang Kristen. Gak boleh begitu. Ibadah itu setiap hari. Dipajak, di rumah, di jalan, di angkot, di kamar mandi, di kamar. Semua harus memuliakan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Saya rindu kita baca Yohanes 1 ayat 11. Sering kita baca Yohanes 1 ayat 12. Tapi banyak orang lupa ayat 11 ini. Yohanes 1 ayat 11 kita mulai. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Tapi dengar, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini ayat ini enggak bagi semua orang. Sering kita akan menerima kuasa. Enggak, ternyata waktu Yesus datang banyak anak-anaknya yang menolak dia. Makanya akhirnya 12 Yesus bilang, aku akan memberikan kuasa kepada hanya orang yang menerima dia. Mungkin kita berkata, Om, kami ini kan orang yang menerima Tuhan. Ya mungkin lewat mulut kita bilang, aku mengasihi Tuhan. Tapi seringkali lewat perbuatan kita, sebenarnya kita mencerminkan kita tidak mengasihi Tuhan. Itu sebabnya hari ini jadi satu tantangan buat kita. Nakku, kalau kamu mau dapat kuasa, kamu harus terima aku. Terima aku itu semua pengajaranku, perintahku. Dan itu sebabnya kita akan terima kuasa. Saya rindu lagi kita baca, ya. Tadi dibilang supaya kita terima kuasa jadi anak-anak Allah. Banyak ayat yang mengarahkan kita menjadi anak-anak Allah. Roma 8:13. Roma 8 ayat 13 dan 14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebab semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah.
Jadi semua kita ini akan dituntun menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi dari ayat ini kita baca ada dua. Satu tubuh, ini tubuh ini. Coba cubit dulu tangannya. Nah, itu tubuh. Dan yang kedua ada roh. Ini yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Kalau saya ibaratkan di sana tubuh, daging, di sana roh. Firman Tuhan bilang, kalau kamu hidup dengan roh, itu akan mematikan perbuatan dagingmu. Ada orang-orang yang mungkin dagingnya itu masih suka marah-marah. Dia selalu berdoa, Tuhan, aku kok gampang kali marah. Ada orang yang gampang emosi. Ada orang yang dagingnya itu suka berpikir yang gak benar. Aduh Tuhan, aku berjuang supaya aku gak marah, supaya aku mematikan. Gimana caranya? Dia bergumul dengan dagingnya, gak mati-mati. Tapi kalau kita baca firman Tuhan ini, kalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi kalau kamu hidup oleh roh, otomatis kamu akan mematikan perbuatan tubuhmu. Dan kamu akan hidup. Jadi sekarang gak usah lagi kamu stres-stres. Gimana caranya supaya aku matikan dagingku ini. Supaya aku gak malas. Supaya aku gak malas baca firman. Supaya aku gak malas doa. Supaya gak usah sibuk mikiri itu. Sekarang sibuklah bagaimana supaya aku hidup berkenan kepada Tuhan. Percaya kamu Bapak Ibu. Waktu kamu berjalan selalu ada dua pilihan. Waktu kamu milih jujur atau curang. Kalau curang aku ini gak berkenan sama Tuhan. Tapi kalau jujur aku, sikit kali untungku. Lalu kita mulai berpikir gimana ini. Tapi kita enggak. Aku mau hidup oleh roh. Besok juga gitu, enggak. Biar Tuhan senang. Biar Tuhan senang. Lama-lama tanpa kamu sadar kamu akan dipimpin oleh roh. Keinginan daging itu tinggal dan mati secara otomatis. Jadi enggak usah sibuk mikirin daging. Sibuklah bagaimana aku mau hidupku dipimpin roh. Jadi hidup kita ini selalu itu proses. Jadi kalau kita hidup dalam prosesnya Tuhan, maka kita akan makin hari makin baik, makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Makanya selalu kami bilang, motivasi kita itu harus selalu diluruskan. Kalau enggak, seringkali nanti kita akan kecewa. Kalau kamu memberi, motivasinya itu harus karena Tuhan itu baik sama aku. Hari ini masih bisa aku makan, masih bisa semua tercukupkan, Tuhan baik. Sudah saatnya aku memberikan sebagian yang Tuhan sudah beri kepadaku. Itu motivasi yang benar. Kalau motivasi itu aku memberi supaya aku diberkati, salah. Pasti kamu diberkati Tuhan, tapi motivasi kita itu jangan supaya kita diberkati. Waktu kamu bawa perpuluhan lu bawa ke depan, bawalah ini milik Tuhan. Terima kasih Tuhan udah percayakan sama aku. Tuhan terima kasih ya, ini firman-Mu. Aku kembalikan milik Tuhan, makasih udah aku. Itu saja motivasi kita. Jangan kamu bayar perpuluhan. Kata firman Tuhan, nanti digigit belalang pelahap tanamanku, rugi nanti aku. Salah motivasi itu. Memberi itu karena ini perintah Tuhan. Aku kan pelayan, kalau nggak kasih berbulan nanti ditegur nggak enak. Salah motivasi kita. Itu makanya selalu saya bilang tingkatkan motivasi kita yang mungkin awal-awal masih seperti itu, tapi harus selalu ditingkatkan karena aku mengasihi Tuhan. Kalau saudara berjemaat di sini, motivasi itu saudara supaya aku terus bertumbuh dalam iman. Aku ikut di komsel supaya aku belajar imanku itu makin tingkat. Jangan kamu beribadah di sini supaya nanti mati aku ada yang liturgikan. Salah itu motivasi kita. Aku bergereja di sini nanti supaya dapat sosial. Salah motivasi itu beribadah ke gereja ke sini. Motivasi kita datang beribadah karena Tuhan baik dalam hidup kita. Aku datang cepat-cepat ya. Karena aku mengasihi Tuhan. Tuhan baik bagiku, gak mau aku terlambat. Jangan, aku pelayan, aku harus. Salah.
kerjakan semua karena cinta kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan karena cinta, itu sangat berbeda waktu kita kerjakan bukan karena cinta. Kalau Bapak Ibu yang dulu sempat pacaran, saya kasih contoh, mungkin pacar itu datang dari Jakarta, udah jam 11 malam karena delay pesawatnya, nggak ada yang jemput dia. Waktu dia di Jakarta, bang, ini udah jam 9 malam, aku sampai di Kuala Namu jam 11, udah nggak ada lagi Almasar, bisa nggak abang jemput aku? Dia tinggal di Logenda. Apa kata si pacar kalau karena cinta? Siap dekku. Nggak ada pun keretanya diusahakannya itu. Dan dia pergi karena cinta ke Kuala Namu jam 9 malam, nggak terasa dingin itu. Nggak terasa lobang-lobang itu, jalan rusak, angin kencang, nggak dingin karena cinta. Coba sekarang ada orang yang bilang, bisa kamu datang jam 11 ke Kuala Namu, bukan pacar, bukan siapa-siapa, mau gak? Dibayar pun kita nggak mau. Lihatlah, sama itu prosesnya, tapi orang yang mengerjakan karena cinta pasti berbeda. Waktu engkau memberi karena cinta, pasti berbeda. Waktu engkau melayani karena cinta kepada Tuhan, pasti berbeda. Waktu engkau datang beribadah ke tempat ini karena cinta kepada Tuhan, pasti berbeda. Bilang kiri kanan, semua karena cinta. Semua karena cinta. Jadi saya berharap hubungan kita sama Tuhan jangan hanya sebatas agamawi, tapi ditingkatkan lagi karena cinta. Amin. Pertanyaannya, apakah kita mengasihi Tuhan? Pasti kita bilang, mengasihi Tuhanlah om. Nah, 2 hari ini ciri orang yang berkenan kepada Tuhan itu yang pertama, coba kita cek ya. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Ini yang Yesus katakan. Kalau kita mengatakan aku cinta Yesus, ini respon Yesus. Nakku, katanya begini, kalau kamu mengasihi aku, memang kalau kamu bilang kamu cinta sama aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, jadi kalau kita bilang kita cinta Tuhan, pertanyaannya apakah kita menuruti segala perintah Tuhan? Kalau iya, kita mengasihi Tuhan. Diulang lagi ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Diulang lagi ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firmanku. Dan Bapakku mengasihi dia. Lihat. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Luar biasa sebenarnya janji Tuhan asal kita hidup taat melakukan setiap firman Tuhan. Yesus sampai bilang, bukan hanya aku, Bapakku, Tritunggal Allah akan bersama-sama dengan orang-orang yang mau selalu setia melakukan firman Tuhan. Jadi itu yang pertama. Kalau kita mau berkenan kepada Tuhan dan menyatakan aku mengasihi Tuhan, lakukanlah segala perintah Tuhan. Tapi kan gak bisa semua. Coba. Kalau gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Waktu kita ada niat dan usaha melakukan taat firman Tuhan, itulah mengasihi Tuhan. Kalau gagal, gak apa-apa. Coba lagi. Bilang kiri kanan, gagal, coba lagi. Iblis itu selalu suka menipu. Ngapain lagi kau? Udahlah, gagal kau katanya. Sok-sokan kau. Pating-tingan kau kata iblis. Dan banyak orang Kristen, iya ya, gimana lah aku ini katanya. Melakukan firman Tuhan itu gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Tapi di hati ini selalu harus ada niat aku mau selalu melakukan firman Tuhan. Itu yang pertama, lakukan firman Tuhan, itu ciri bahwa kita berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, 2 Korintus pasal 5 ayat 15. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri,
tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yang kedua, kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, jangan lagi hidup untuk diri sendiri. Aku ini sudah ditebus oleh Tuhan. Setiap bulan kita peringati tubuh dan darah Yesus. Waktu saudara makan minum itu ingatlah, Yesus sudah tebus aku. Dan Tuhan mau aku hidup bukan untuk diriku lagi, tapi aku hidup untuk Tuhan. Hidup kita bukan untuk diri kita lagi. Bayangkanlah 2 hal ini kita kerjakan. Kita selalu berusaha bagaimana melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua, aku harus hidup, pusat hidupku Kristus, bukan egoku, bukan kemauanku. Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Jadi selalu ada kayak salib. Kalau di sekolah itu selalu dipelajari. Horizontal dan vertikal. Kalau yang ke atas, bagaimana kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan? Salah satunya dengan kita taat melakukan segala perintahnya. Kalau yang ke samping, itu bagaimana hubungan kita dengan sesama. Salah satunya bagaimana hubungan dengan sesama, kita harus belajar menyangkal ego kita. Namanya banyak, harus kita sangkal ego kita. Kira-kira banyak enggak hal-hal yang enggak menyenangkan di hati itu? Banyak. Di gereja ini pun banyaknya aku tahu enggak menyenangkan hati itu. Di Komsel pun mungkin adanya orang-orang yang enggak menyenangkan hati itu. Atau ada keputusan-keputusan yang enggak menyenangkan hati itu. Di sekolah banyak. Tapi belajar kita sangkal diri kita. Karena pusat hidup kita bukan diri kita sendiri, tapi Tuhan. Saya berapa kali sama kompria Logenda ini manggang anjing. Mana manggang kita manggang anjing. Waktu mereka tanya aku, suka kam anjing om? Ku bilang enggak. Tapi waktu ku bilang enggak, adik aku lang, olah manggang biang ya. Enggak gitu, selalunya terus manggang anjing. Manggang anjing. Hadir aku, hadir. Bayar juga aku, bayar. Itu kalau rame. Jangan, aku gak suka anjing. Kalian aja lah manggang anjing. Aku gak datang. Aku gak mau bayar. Harus matikan ego kita. Saya bersyukur kalau di sini sepertinya gak ada. Tapi kalau di daerah-daerah lain, sharing sama hamba-hamba Tuhan, ada jemaat-jemaat yang gara-gara Natal gak datang lagi ibadah. Kalau gak aku yang ngambil model baju seragam, gak mau lagi aku ke gereja. Kalau gak warna ungu bajunya, aku lanai gereja. Banyak, gak 1-2 orang hamba Tuhan cerita sama aku. Kenapa? Karena egonya lebih tinggi. Belajar tundukkan semua ego kita. Amin. Ini kan mau Natal ini kan. Nanti panitia Natal akan putuskan. Aku tahu mungkin ada yang gak cocok kamu rasa. Aku gak mau kalau di sana, aku gak mau. Kalau di sana aku gak mau. Kalau di sana aku gak mau. Adanya nanti gak cocok kamu rasa. Tapi belajar tundukkan ego dulu. Apa nanti kata panitia Natal? Siap. Sekian bayar katanya, siap. Jangan lagi banyak nogani. Aku gak mau, aku gak mau. Itu bukan di sini, di sana ya. Itulah berkenan kepada Tuhan. Sangkal ego kita. Bilang kiri kanan, sangkal ego nu. Itu melakukan firman Tuhan. Kalau kamu juara 1, lalu dapat kado juara 1, kan nggak ada kita perlu menyangkal diri. Ada kalanya kamu benar, ada kalanya kamu juara, ada kalanya pokoknya kamu yang benar dipersalahkan. Gimana respon kita? Apakah kita tetap ngotot akhirnya berkelahi, atau udahlah aku sangkal diriku supaya Tuhan menang. Itulah berkenan kepada Tuhan. Kemarin guruku cerita, satu kali dia pelayanan Natal, jadi dia dua pelayanan kayak aku lah, Logenda Sugihen kan. Dia pun gitu, pas waktu itu Natalnya. Lalu tiba-tiba ada satu gereja yang jaraknya 4 jam itu dari gerejanya, undang dia juga khotbah.
Di satu sisi secara egonya dia bilang udahlah capek gitu kan, karena sudah pasti capek karena dia melayani 2 Natal di gerejanya. Tapi dia belajar, oh iya ya, aku harus tundukkan egoku. Ini maunya Tuhan, kalau dia tunjuk aku berarti ini maunya Tuhan. Akhirnya dia iakan setelah dia khotbah 2 tempat di gerejanya siang, dia jalan ke kota itu 4 jam. Lalu dia khotbah, udah sampai malam. Lalu waktu malam dia pulang, panitia bilang, jangan Pak, kami udah sewa hotel, Bapak nginap aja lah. Karena biasanya ini akan macet Pak. Lalu dia bilang, enggak lah, aku mau pulang, aku mau istirahat sama keluargaku. Ya Bapak lah. Akhirnya dia pulang dari kota itu. Waktu perjalanan sebentar masih lancar. Tiba-tiba waktu dia jalan itu macet total. Bayangkanlah kalau nggak macet pun 4 jam perjalanan, ini macet. Dia udah seharian capek, nyetir sendiri, khotbah udah capek dia sendiri. Maju, berhenti. Maju, berhenti. Perut pun udah lapar karena maju, berhenti. Tiba-tiba waktu dia berhenti, ada mobil yang nabrak dia dari belakang. Gerbok. Itu mobilnya baru dikasih orang, si RV keluaran terbaru. Gerbak. Waktu kerpak, hatinya tuh udah berhenti pun aku ditabrak ini. Dia mantan orang pasaran dulu. Awas kau, badannya tinggi, tegap, besar. Sekali ini ku cekek kau. Berhenti aku, masa kau tabrak. Wajar lah, udah capek ya. Seharian emosi, gak ditahannya lagi. Waktu dia keluar, itu jarak pintu mobilnya dengan pintu mobil yang di belakang itu cuma 3 meter. Waktu dia mau keluar, mau dihantamnya orang itu. Tapi lihatlah, waktu kita setiap hari bagaimana supaya aku berkenan kepada Tuhan. Bagaimana supaya aku berkenan kepada Tuhan. Dia juga setiap hari berusaha hidup dalam roh. Waktu itu dia hampir kalah. Waktu jarak 3 meter, waktu dia jalan, Roh Kudus itu ngomong di hati pendeta ini sederhana. Gini kata Roh Kudus katanya, harus kali rupanya gitu. Cuma gitu Roh Kudus. Roh Kudus gak bilang Matius 7 ayat 8 terlambat itu gerbuk. Enggak, Roh Kudus cuma bilang gitu kali, harus kali rupanya gitu. Waktu dia mau marah ini dalam hatinya, harus kali rupanya gitu. Tiba-tiba waktu buka kaca supirnya itu, enggak dia tinju. Tiba-tiba dia ngomong gini, ngantuk ya Pak. Iya Pak, maaf Pak, ngantuk aku. Ke pinggir Pak, maaf salah aku Pak, udah ku tabrak mobil Bapak, ku ganti. Nggak usah Pak, hati-hati ya Pak, nggak apa-apanya itu. Pinggir kam nanti ku break ya, istirahat dulu Pak. Lalu aku masuk ke mobil, aku teriak sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Bayangkan waktu itu kalau nggak dipimpin oleh roh, dihantamnya, dipukulnya orang itu. Apalagi ini zaman-zaman viral. Langsunglah pendeta, pimpinan sekolah Alkitab ini. Tapi itulah, asal kita selalu mau berjuang dipimpin oleh roh Allah, pasti kita akan menang. Ingat, fokus hidup kita Tuhan, bukan diri kita sendiri. Kalau ada kamu merasa nggak cocok, ada rasa kecewa, entah ada sekarang, entah pulang nanti, entah besok. Coba cepat-cepat cek, egoku ini kayaknya lagi bangun ini. Tidur kau. Jangan tidur, bunuh aja. Mati kau ego. Supaya kita makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Jadi hidup kita ini selalu pilihan. Ya, bangun pagi itu udah ada 2 pilihan. Mau ambil handphone dulu atau mau langsung berdoa. Pilihan. Saya beberapa hari ini lagi berusaha terus bangun pagi nggak lagi pegang handphone dulu. Paling pun kalau pegang handphone cuma matikan alarm, tinggalkan, lalu aku berdoa. Sampai kemarin anakku Jacob bilang, waktu kami lagi sarapan pagi-pagi, tiba-tiba anakku Jacob bilang, sebentar ya Pak, ada sesuatu yang penting mau kutunjukkan sama Bapak. Lalu dia lari ke loteng, lalu dia bilang gini, terkayok Pak, apa yang di belakang kayok Pak? Kertas, enggak. Mainan, mobil, enggak. Ini, enggak. Lalu waktu dia dekat, ini handphone Bapak tinggal tadi di tempat tidur katanya. Tanpa kusadari, dia pun mengerti bagiku dah handphone inilah berhala aku mungkin. Kok Bapak ini tumben tinggalkan handphone, selama ini asal bangun pegang handphone.
Jadi dalam hidup ini selalu ada dua pilihan. Saya percaya hidup ini bukan nasib. Hidup ini pilihan. Bagaimana keadaan lu sekarang? Itulah bekas pilihan lu. Hasil pilihan lu. Makanya kami berharap dimanapun kita itu selalu jadi agen perubahan. Amin. Bilang kiri kanan, kamu agen perubahan. Kamu bawa perubahan. Kemarin kami komsel pria, Bapak Haga cerita kemarin waktu dia jalan lewat simpang 4 mau ke arah jalan ke Lingga, ada orang kecelakaan. Mungkin itu sudah beberapa waktu kecelakaan, udah banyak darah. Jatuh sepeda motornya, ada orang udah terkapar situ, banyak keluar darah. Waktu kami sampai di situ, banyak orang yang hanya melihat. Banyak orang yang hanya foto. Tapi tidak ada satu pun yang menolong. Waktu aku lihat, jujur om katanya, aku pun malas aku tolongnya. Aku kejar waktu. Tapi waktu aku lihat, aku nggak tahan. Ini kan pilihan, tinggalkan, tolong. Dan waktu itu, dia berusaha, ayo naikkan ke mobil. Waktu dinaikkan ke mobil, dibawa ke rumah sakit. Itu jemaat GBDI Dolar Rakyat. Walau dunia kasihnya sudah semakin dingin, kita jangan semakin dingin. Kemanapun kita harus jadi agen perubahan. Amin. Saya setiap pagi kalau misalnya sempat, saya sapui halaman. Anak kami Jacob itu unik. Dia walau 5 tahun itu bangun gak pernah kami banguni. Selalu bangun sendiri. Asal udah kami bangun dia masih tidur. Tiba-tiba dia bangun. Lalu dia berdoa. Lalu dia langsung lari ke bawah. Gak ada nangis-nangisnya. Lalu dia langsung lari ke kamar mandi. Cuci muka. Kadang ke kamar ganti baju dia di bawah. Gantinya bajunya. Baru cuci muka. Udah gitu, mak nasiku, lalu dibikin makan-makan. 6:30 itu pagi, kadang masih gelap, udah masuk kelas dia. Wah, kau mantap kau, aku bilang. Iya pak, aku gak mau terlambat. Aku mau harus jadi juara selalu 1, juara kelas. Jadi waktu pagi aku nyapu-nyapu di halaman, dia udah di halaman itu. Sering kali waktu di situ kan kadang ada sampah, namanya sekolah, ada banyak sampah. Aku bilang, ambil sampah itu, masukkan tong sampah. Di awal dia bilang, Pak, itu bukan sampahku. Gak apa-apa nakku. Ini rumah kita, ini sekolah, supaya bersih, ambil nakku, masukkan. Besok, ambil nakku. Lama-kelamaan, gak disuruh lagi, diambilnya, dimasukkannya. Sekalipun itu bukan sampahnya. Saya tahu bagi anak-anak itu berat. Apalagi anak-anak, sampahnya pun gak mau dia. Apalagi sampah orang. Tapi, nakku, jadi agen perubahan. Nakku, ingat hidupmu bukan untuk dirimu. Bagaimana kau bisa berguna bagi orang lain. Dimanapun kita harus jadi agen perubahan. Amin. Biarlah setiap hari, mulai hari ini kita berdoa. Tuhan, aku mau jadi anak Tuhan yang berkenan. 2 hal. Lakukan terus firman Tuhan semuanya. Walau berat gak apa-apa, coba lagi. Yang kedua, coba. Mulai matikan ego kita. Waktu kamu kecewa, marah, pahit, berarti ada ego yang nonjol itu. Yesus bilang kalau kau mau ikut aku, sangkal dirimu, sangkal egomu. Percayalah waktu kita lakukan 2 hal ini, wah, ada Allah Tritunggal yang akan menyertai hidup kita. Apa yang kita rindukan, itu pasti Tuhan sediakan bagi kita semuanya, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan.